Rekomendasi yang dikeluarkan oleh DKP itu ya benar adanya seperti apa yang tercantum dalam surat yang diedarkan itu. Bahwa ya. terjadi tindakan Ya, pidana. itu benar. Saya tidak bisa membohongi rakyat, saya tidak bisa apalagi membohongi Tuhan. Ya. Baik. Tidak boleh. Betul Pak, memang ada perintah dari atasan Prabowo. Kalau soal perintah dari atasan, ketika Prabowo datang ke Pepabri, beberapa waktu lalu nih ya. Beberapa waktu yang lalu di kamar saya, beliau menyampaikan bahwa apa yang dilakukannya waktu itu atas perintah. Saya bertanya, perintah siapa? Perintah Presiden Soeharto. Jadi Prabowo menyatakan begitu. Presiden Soeharto yang meminta untuk ada penculikan itu. Saya Pak. juga agak kaget ya. Saya bilang, loh kenapa waktu diperiksa di DKP pengakuan ini tidak ada? Ya. Pada saat di DKP mengakunya pada saat itu apa? Tidak ada pengakuan itu. Tidak ada perintah pada saat itu juga. Kan sekarang pertanyaan apakah benar Pak Harto memerintahkan Presiden ya. Saya tahu sendiri Pak Harto bukan tipe orang seperti itu. Kalau dari aspek kode kehormatan perwira, maka dia memang kesalahannya banyak sekali. Dia melakukan penculikan meskipun awalnya tidak diakui, tapi belakangan diakui, dan itu kan kesalahan yang sangat luar biasa. Dia menggunakan satuan Kopassus. Padahal Kopassus ini kan satuan elit yang dilatih dan sangat disegani oleh dunia. Malah kenapa digunakan untuk penculikan dengan pertimbangan yang tidak logis gitu. Katakanlah belakangan pada saat dalam persidangan itu dia katakan bahwa ini membahayakan, saya lupa istilahnya, tapi katakanlah membahayakan kehidupan berbangsa. Apa betul anak-anak seperti ini membahayakan kehidupan berbangsa? Dan apa memang harus diculik oleh Kopassus begitu ya? Itu pertimbangan kami yang utama, dan kami ke belakang melihat beberapa kasus lainnya. Dalam banyak kasus lainnya memang kami diidentifikasi memang Pak Prabowo ini udah sangat tidak disiplin ya. Dalam beberapa tugas misalnya mestinya satuan-satuan dia itu di BKU-kan. Dia bukan satuan operasional. Perlu digarisbawahi bahwa Kopassus ini adalah satuan pembinaan. Dia bukan satuan operasional. Danjen Kopassus itu tidak punya kewenangan menggerakkan pasukannya. Dia hanya menyiapkan pasukannya. Yang menggerakkan pasukannya adalah Panglima TNI. Tapi acap kali juga kita temukan dia menggerakkan satuannya. Contoh yang paling jelek adalah pada saat penculikan ini. Kemudian juga pada saat tertentu, pada saat dia satuannya itu di BKU-kan kepada Kodam dalam tugas tertentu, mestinya atasan kesatuan itu adalah Pangdam. Pangdam karena satuan unitnya itu telah di BKU-kan kepada Kodam, maka atasan dari unitnya itu adalah Pangdam. Tapi banyak kami lihat kasus yang dia justru mengendalikan sendiri satuan itu. Dan itu sangat menyalahi sistem yang ada di TNI, dan saya kira di dunia manapun begitu ya. Dan beberapa kasus lainnya, termasuk misalnya dia sering tidak ada di tempat, tahu-tahu kita tanya kemana dia ada di sebuah negara tertentu begitu ya. Dan ini sangat tidak disiplin dan membahayakan. Banyak sekali keistimewaan atau privilege yang didapat oleh Pak Prabowo dengan statusnya sebagai mantu presiden. Termasuk menggerakkan satuannya sendiri. Ya, itu kalau itu sih bukan itu sih sudah pelanggaran itu ya. Sudah indisipliner kalau itu sih. Kalau seperti yang katakanlah ya, seorang naik pangkat ini kan ya kadang-kadang 3 tahun sekali ya, tergantung apa yang telah reputasi yang dibuat tuh. Ini pernah kalau tidak salah tidak sampai 1,5 tahun 3 kali naik pangkat. Yaitu karena statusnya sebagai mantu presiden ya. Baik. Itu yang tapi oke lah ya, itu satu yang diterima atau yang dipunyai oleh dia. Tetapi sejauh bahwa tidak melakukan hal-hal yang di luar kewajaran sebagai seorang seorang perwira tinggi, saya rasa itu mungkin bisa dimaklum. Tapi apa yang disampaikan Pak Fahru Rozi itu semuanya seperti itu. Saya sendiri sebagai komandan waktu itu, Danjen Kopassus ya, saya kena tegur sama Kasat deh. Kenapa tuh Pak? Kamu nih itu si Prabowo tuh kalau keluar lapor nggak sama kamu gitu kan? Ya saya lindungi lah, saya bilang lapor Pak, mana berani dia nggak lapor, saya bilang gitu kan. Tapi Bapak konfront langsung nggak dengan Prabowo? Saya panggil, Wo, lu mau pergi kemana sih deh, Wo? Pergi deh lu. Tapi lu lapor sama gua dong, biar gua tahu lu di mana gitu. Itu memang agak repotnya ya seperti itu.